Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi dan juru selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah telah kata Ibrani Alkitabiah bersama saya Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta. Tekiyah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani kahal, perkumpulan atau kumpulan orang atau juga jemaah. Dalam bahasa Ibrani ini dieja Kov, He, Lamed, 3 huruf dibaca kahal. Dari nomina kahal muncul bentuk kehilah, jemaah. Adjektifnya menjadi kehilat, jemaat. Kahal, perkumpulan, atau juga jemaah. Matius 16 ayat 18, saya baca untuk saudara. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, eklesia, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yeshua HaMashiach dan murid-muridnya tiba di Kaisaria Filipi. Lokasi ini sekarang disebut Banias, di kaki gunung Hermon, 200 km utara dari Yerusalem. Sebelumnya, ini disebut Panias, tetapi oleh orang Arab ini diganti menjadi Banias. Panias adalah nama dewa Pan, orang Yunani. Kaisaria Filipi berbeda dari Kaisaria Maritima yang berada di tepi pantai laut Mediterania. Di depan kuil Dewa Pan inilah, Yeshua bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Lalu Simon Kefa menjawab, Ata Hamashiach ben Elohim Hayim. Engkaulah Mesias, anak Elohim yang hidup. Terhadap jawaban Simon Kefa inilah, Yeshua mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang, Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku, eklesia, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ucapan ini ditujukan kepada Petrus, Grekanya Petros, artinya batu kecil, dan bergender maskulin. Namun kemudian kita melihat Yeshua membangun jemaatnya di atas batu karang. Ini memakai perkataan Greka Petra, batu besar, dan bergender feminin. Yang dimaksud batu karang di sini adalah pernyataan Petrus bahwa Yeshua adalah Mesias dan anak Elohim yang hidup. Jemaat Yeshua tidak dibangun di atas Petrus. Terbukti bahwa Yeshua memakai kata Petra, batu karang yang bergender feminin, sementara Petros bergender maskulin. Jadi merupakan kata yang berbeda. Pada saat diucapkan oleh Petrus, ini merupakan pernyataan terobosan yang luar biasa, yaitu engkaulah Mesias, anak Elohim yang hidup. Benar Israel menunggu Mesias, tetapi tidak ada yang tahu siapa Mesias itu. Yesus mengatakan bahwa Bapa Surgawi yang menyatakannya melalui lidah Petrus. Pernyataan Simon Kefa ini bagaikan deklarasi yang memecah kesunyian atas penantian Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Jemaat yang didirikan Yeshua didasarkan pada kebenaran bahwa Yeshua adalah Mesias dan Sang Mesias adalah anak Elohim.
Anak Elohim di sini berarti berasal dan keluar dari Bapa sendiri, seperti yang diakui oleh Yesua. Dan tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 42. Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Yesua juga menyatakan bahwa jemaat yang didirikannya tidak akan dikalahkan oleh alam maut sekalipun. Ini menarik, karena ini diucapkan di depan kuil Pan, dewa alam liar, gembala dan ternak Yunani, yang digambarkan bertanduk kambing dan diasosiasikan dengan dorongan seks. Bekas kuil dewa Pan ini masih terpahat di dinding karang di Banias sampai sekarang. Namun Yesua dengan jelas berkata bahwa jemaat yang didirikannya tidak akan dikuasai alam maut yang secara visual diwakili oleh dewa Pan. Ungkapan Yesua menyatakan bahwa tujuan Yesua mendirikan jemaatnya adalah untuk mengalahkan gerbang alam maut. Hades dalam bahasa Grekanya, dalam bahasa Ibrani menjadi Seol. Jemaat yang didirikan Yesua ditujukan untuk menghalangi jiwa-jiwa manusia dikuasai oleh penguasa alam maut. Sesudah memiliki dasar dan tujuan yang jelas, siapakah sebenarnya jemaat yang didirikan oleh Yesua di sini? Apakah Israel atau Kristen bangsa-bangsa? Ya, ini pertanyaan kunci $6 million question. Mari kita cermati teks ayat ini. Kata jemaat yang diterjemahkan dari kata Yunani eklesia, yang berarti dipanggil keluar, dibentuk dari dua kata, keluar, dan kaleo, dipanggil. Ini tentunya istilah umum dalam bahasa Yunani. Di lingkungan Kristen bangsa-bangsa, kata ini kemudian dipahami sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia kepada terang Tuhan. Dengan pemahaman ini dikesankan bahwa ini adalah suatu entitas baru sama sekali. Kelompok baru yang sebelumnya belum ada. Kelompok baru ini terdiri dari bangsa-bangsa yang percaya yang tergabung dengan organisasi gereja negara seperti gereja Roma di Italia, yang dianggap tidak ada hubungan apapun dengan umat Israel yang lebih luas. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan. Karena bukankah Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat 24 mengatakan bahwa ia hanya diutus kepada domba-domba Israel yang terhilang. Bagaimana bila ketika ia mendirikan jemaat eklesianya, umat Israel tidak termasuk ke dalamnya? Ini membawa kita untuk mencermati kata jemaat dalam kitab Torah. Nah, di dalam Keluaran 12 ayat 6, Israel harus mengurung anak domba Pesak sampai hari ke-14, lalu menyembelihnya di depan seluruh jemaah Israel yang berkumpul, yaitu dipakai kata kahal. Ternyata bangsa Israel pun disebut kahal, yang diterjemahkan sebagai jemaah atau jemaat sesuai struktur kalimat. Keterpisahan bahasa dan zaman penulisan kitab Keluaran dan Matius memungkinkan pembaca kitab suci abad 21 menganggap bahwa Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, mendirikan jemaat eklesia yang baru dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan jemaah kahal Israel yang sudah ada sebelumnya. Apakah kedua istilah ini dapat dicari hubungannya? Ternyata hubungan keduanya dapat dicari dan dibaca, dicermati pada kitab yang disebut Septuaginta, disingkat LXX biasanya. Septuaginta adalah terjemahan kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang dilakukan oleh 72 orang rabi atas perintah Ptolemeus, Raja Yunani di Alexandria, Mesir, sekitar tahun 250 sebelum Masehi, sebelum Yesua lahir. Dalam kitab LXX ini, Septuaginta, kata Ibrani kahal, yang artinya kumpulan orang banyak, diterjemahkan ke bahasa Yunani sebagai eklesia. Misalnya, dalam Ulangan 9 ayat 10, kata kahal dalam Torah berbahasa Ibrani yang merujuk pada perkumpulan umat Israel, dalam Septuaginta diterjemahkan menjadi eklesia. Jelas,
Kitab Septuaginta membuktikan bahwa eklesia adalah padanan dari kahal dan dikenakan kepada bangsa Israel di padang gurun. Bahwa Israel di padang gurun disebut eklesia tercatat juga dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam kesaksian Stefanus pada Kisah Rasul 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah eklesia di padang gurun. Ini menegaskan bahwa eklesia yang dibangun Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, dalam Matius 16 ayat 18 yang sudah kita baca, mencakup baik umat Israel dan juga bangsa-bangsa yang percaya yang akan datang kemudian. Tetapi bukankah saat ini tidak semua orang Israel atau Yahudim percaya kepada Yeshua sebagai Mesias? Ya, benar. Saat ini yang percaya masih minoritas. Tetapi Yahudim yang percaya terus meningkat jumlahnya di Israel. Pada saat kemerdekaan Israel tahun 1948, hanya ada 30 orang Yahudim yang percaya kepada Yeshua di Israel. Sekarang tahun 2020, sedikitnya sudah ada 30.000 Yahudim percaya di Israel. Artinya 1.000 kali lipat dalam waktu 72 tahun. Di dunia sudah jauh lebih banyak lagi orang Yahudi yang percaya kepada Yeshua. Dan ini akan terus bertambah sehingga pada kedatangan Mesias Yeshua yang kedua kalinya, seluruh Israel akan selamat seperti yang ditulis oleh Rasul Rabi Shaul Paulus dalam Roma 11 ayat 26. Kata seluruh di sini tak berarti setiap orang Yahudi. Kahal berarti kumpulan orang, perhimpunan, pertemuan orang banyak. Dari kahal muncul kata kehilah atau kehilat yang artinya suatu komunitas yang beribadah kepada Adonai Elohim. Eklesia sebagai padanan kahal pun mempunyai arti yang sama, yaitu perkumpulan atau perhimpunan orang. Namun apakah Israel memenuhi arti etimologis eklesia dalam bahasa Yunani, yaitu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan? Ya, tentu bahwa Israel lebih dulu mengalaminya. Israel yang pertama dipanggil keluar dari kegelapan, perbudakan, dan penyembahan berhala di Mesir kepada terang kemuliaan Tuhan di Sinai saat Tuhan memberikan Torah kepada Israel. Kemudian bangsa-bangsa mengikuti pola panggilan Tuhan kepada Israel. Juga dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Seperti yang ditulis oleh Rasul Simon Kefa, 1 Petrus 2 ayat 9. Bagaimana eklesia bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi gereja? Bagaimana juga dengan church bahasa Inggris sebagai padanan bagi gereja? Eklesia menjadi gereja melalui perjalanan yang panjang, namun menarik. Eklesia Greka ditransliterasi lebih dahulu ke bahasa Spanyol menjadi Iglesia. Jadi transliterasi tidak sama dengan terjemahan, bukan translasi, tapi transliterasi. Lalu ditranslasi lagi ke bahasa Portugis menjadi igreja. Ketika orang Portugis datang ke Indonesia dan memperkenalkan igreja, orang Indonesia Timur memangkas huruf I di depan sehingga menjadi gereja sampai hari ini. Jadi kata gereja diturunkan dari eklesia, iglesia, igreja, gereja. Dan gereja dalam bahasa Indonesia bukan dari church bahasa Inggris. Kata Inggris church tidak ada hubungannya dengan eklesia. Church berasal dari kata Yunani kuriakon, yaitu gedung untuk penyembahan dewa dalam kepercayaan Yunani kuno. Karena itu, church berkonotasi pada gedung, bukan pada kumpulan orangnya. Popularitas bahasa Inggris, church mempengaruhi pemaknaan gereja. Saat ini bila kita sebut gereja, maka orang segera akan mengasosiasikannya dengan gedung tempat ibadah umat Kristen yang resmi. Inilah yang sering menjadi sumber salah paham dari kelompok agama lain dalam masyarakat kita. Waktu rumah disebut gereja, ada gereja di sana,
Lalu ini menimbulkan pemahaman yang berbeda. Di abad pertama, eklesia atau gereja justru dimaknai sebagai persekutuan di rumah-rumah dengan dihadiri keluarga-keluarga lain secara terbatas. Selagi ada pusat ibadah tetap, Bait Suci di Yerusalem. Perubahan drastis terjadi ketika Konstantin menjadikan kekristenan sebagai agama negara di abad 4. Tempat ibadah menjadi gedung berskala besar. Di mana dalam sejarah kahal atau eklesia atau gereja yang didirikan Yesua? Ya, ini juga pertanyaan yang sangat penting. Kita dengar jawabannya. Dalam Kisah Rasul 2, kita membaca pada hari Syafuot Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, dan dalam kepenuhan Roh Kudus, Simon Kefa, Petrus, berkhotbah dan memenangkan 3.000 orang ke dalam kerajaan Tuhan. Mereka semua adalah orang Yahudim atau proselyt Yahudim yang percaya Yesua adalah Mesias. Inilah eklesia, gereja yang dibangun oleh Yesua pertama kali. Kemudian jumlah mereka bertambah menjadi 5.000, Kisah Rasul 4 ayat 4. Bahkan menjadi puluhan ribu, myriads dalam Kisah Rasul 21 ayat 20. Eklesia inilah kahal jemaat Israel, bukan bangsa-bangsa. Jadi eklesia yang dibangun pertama kali oleh Yesua tidak dapat disangkali adalah ada di dalam lingkungan Yahudi Israel. Bangsa-bangsa baru diintegrasikan ke dalam eklesia atau kahal Yahudi pada Kisah Rasul 10 melalui pelayanan kepada Cornelius dan orang-orang yang bersamanya. Bagaimana gaya hidup kahal eklesia gereja pertama yang didirikan Yesua? Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 44 kita membaca mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Memecah roti adalah istilah dalam masyarakat Ibrani yang berarti makan bersama dengan ucapan syukur. Dan sama sekali bukan berarti perjamuan kudus seperti yang disangka oleh Kristen bangsa-bangsa. Mereka mempunyai juga rasa takut akan Tuhan, yaitu Yirat Hashem, takjub kepada kuasa Tuhan, dan saling menolong satu sama lain. Dalam Kisah 21 ayat 20 kita membaca, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Jelas kahal, eklesia, jemaat Yerusalem yang percaya Yesua sebagai Mesias adalah jemaat yang juga rajin memelihara Torah. Ini yang biasanya terlewati. Agaknya kita perlu ada paradigma baru dalam memandang jemaat pertama yang didirikan oleh Yesua HaMasiah sebagai model. Siapakah yang memimpin eklesia kehilah pertama di Yerusalem? Yang memimpin jemaat Yerusalem itu adalah Yaakov Hasadik, adik dari Yesua, dan bukan Simon Kefa. Ini disebabkan kehilah Yerusalem menganggap keturunan David yang harus memimpin mereka, karena Mesias juga disebut anak David. Jadi pemimpin kehilah yang dibangun itu harus anak David, karena harus keluarga. Sesudah Yaakov Hasadik meninggal karena aniaya, ia diganti oleh Simeon, keponakan Yesua. Namun sesudah Simeon meninggal tahun 110, ia digantikan oleh Justus, orang Yahudi percaya namun bukan keluarga Yesua. Sejak itu pimpinan kehilah eklesia Yerusalem dilakukan bergilir bergantian setiap tahun. Sampai pemberontakan Simon Bar Kokhba tahun 135, ada 15 orang yang memimpin kehilah Yerusalem. Yang pertama Yaakov, saudara Yesua, lalu Simeon, keponakan Yesua, serta 13 orang Yahudi percaya yang bukan dari keluarga Yesua. Ini sumbernya dari Ecclesiastical History oleh Eusebius, sejarawan abad 4. Jemaat induk Yerusalem inilah yang mengutus Paulus dan Barnabas ke Antioquia untuk mengabarkan Besorah, Injil ke Antioquia. Kisah 11 ayat 22. Dari Antioquia, mereka melakukan perjalanan misi ke Asia Kecil dan Eropa. Ketika tahun 135, Kaisar Hadrian memerintahkan Yerusalem dikosongkan dari semua orang Yahudi. Kehilah Yerusalem ini pun tidak pernah punah.
tetapi menyebarkan kabar baik kepada bangsa-bangsa di dunia. Kita, orang percaya di Indonesia, adalah umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita adalah buah dari kehilah pertama yang didirikan Yeshua di Yerusalem. Kehilah, eklesia, gereja yang didirikan berdasarkan prinsip iman bahwa Yeshua adalah Mesias dengan tujuan untuk mengalahkan kuasa alam maut. Karena itu gaya hidup kita, orang percaya di abad 21, tetap harus berpola seperti kahal eklesia di Yerusalem. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ada dalam persekutuan, makan bersama dengan ucapan syukur, berdoa, takut akan Tuhan, yirat Hashem, memelihara persatuan dan saling tolong-menolong dengan memakai panduan atau pedoman hidup kudus sesuai dengan pengajaran atau Torah Mesias Yeshua. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat GKMI Sore Sabtu 8 Agustus 2020 jam 10.30 dilakukan secara online. Ibadah akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Hubungi 0812-9053-5352 untuk mendapatkan tautannya. Atau subscribe channel Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Ibadah GKMI Bethel Minggu jam 8.30 sampai selesai di Bumi Bintaro Permai, Blok D 78, Jakarta Selatan. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di 0817 000 8881. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani The Gates of Hell Will Not Prevail. Gerbang neraka tak akan menang oleh Steve Eager. Penguasa neraka tak akan menang. Dalam nama Yesus setiap gerbang akan dikalahkan. Ketika Tuhan mengatakan sekarang, semua lutut akan bertelut. Kita dipanggil untuk pergi ke seluruh dunia dengan kebenaran akan kasih dan anugerah dalam Yesus Kristus. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. God was not alarmed when the angels came. Prince of darkness marching at their head. Lucifer had come for Jehovah's throne to reign as king in God the Father's stead. But God cast him down to the depths below. God's word alone, the deadly blow. And the gates of hell will not prevail at the name of Christ. Every gate will fail when my God says now. Every knee will bow. We have truth to tell, and the gates of hell will not prevail. In Gethsemane, Satan did his worst to keep Christ from climbing Calvary's hill. Every fiery dart, every demon's art was meant to stop Christ's heart and break his will. But my Savior fought and my Savior won. All hell
cannot overcome the Son. And the gates of hell will not prevail. At the name of Christ, every gate will fail. When my God says now, every knee will bow. We have truth to tell, and the gates of hell will not prevail. We are called to go to a world that's at war with the truth of Jesus' love and grace. They can try to run, but they cannot hide from our King, our God the Father's face. And when that day arrives, He will draw His sword, and all the earth will call Him Lord. And the gates of hell will not prevail. At the name of Christ, every gate will fail. When my God says now, every knee will bow. We have truth to tell, and the gates of hell will not prevail. I'm not saved by the will of man. We are not saved by the will of the flesh. We're saved by God, drawing us near. There's nothing to fear, so let the world hear that the gates of hell will not prevail. At the name of Christ, every gate will fail. And when my God says now, every knee will bow. We have truth to tell, and the gates of hell will not prevail. We have truth to tell, and the gates of hell will not prevail.